Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Bape Abdul Hadi Show, di mana channel kita selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk pemirsa dan teman-teman semuanya. Pemirsa dan teman-teman semuanya, sebagaimana kita ketahui bahwa wafatnya seorang raja maka akan menimbulkan pergolakan politik di kerajaan tersebut. Demikian juga yang terjadi di kerajaan Pajang ketika Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir wafat. Maka terjadilah perebutan kekuasaan antara Pangeran Benowo sebagai putra kandung dengan Pangeran Arya Pangiri sebagai adipati Demak sekaligus juga sebagai menantu. Pangeran Arya Pangiri adalah putra dari Pangeran Mukmin atau dikenal dengan Sunan Prawoto yang tewas dibunuh oleh orang-orangnya Arya Penangsang. Dengan dukungan keluarga dari Sunan Kudus yang begitu kuat, maka kemudian Arya Pangiri memproklamirkan menjadi Sultan Pajang yang kedua dengan gelar Sultan Ngatiwan-Puro. Dan untuk meredakan pergolakan politik di Pajang, maka secara halus Pangeran Benowo disingkirkan, dijadikan adipati Jipang Panolan. Dan dalam pemerintahan Sultan Ngatiwapuro ternyata tidaklah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Pajang yang asli, sehingga masyarakat Pajang yang asli merasa tersisihkan oleh pendatang-pendatang dari Demak, sehingga terjadilah pengangguran dan sebagian juga mengungsi bergabung dengan Pangeran Benowo di Jipang Panolan. Kemudian mereka mengeluh kepada Pangeran Benowo tentang tindak tanduk dari Sultan Ngatiwan-Puro, sehingga Pangeran Benowo akhirnya mengambil suatu tindakan dengan mengajak berunding Panembahan Senopati untuk menggempur Pajang. Dan pertempuran pun sengit terjadi antara pasukan kerajaan Pajang melawan pasukan gabungan antara kerajaan Mataram dan Jipang. Dalam keadaan seperti itu, akhirnya Pajang menyerah kalah dan Sultan Ngatiwan-Puro ditawan, ditangkap, dan dikembalikan ke Demak. Kemudian Pangeran Benowo diproklamirkan sebagai Raja Pajang yang ketiga dengan gelar Sultan Wijaya. Dan Pangeran Benowo menjadi Sultan Pajang yang ketiga hanya berlangsung 1 tahun saja, karena setelah itu beliau menyerahkan kekuasaan kepada Panembahan Senopati. Dan Pangeran Benowo menjalankan hidup sufi dengan berdakwah ke berbagai daerah. Daerah pertama dituju adalah daerah Jawa Timur, kemudian ke Jawa Barat, ke daerah Barat yang ditandai dengan adanya situs-situs yang dianggap sebagai makam beliau atau pesarian beliau. Ini daerah Pemalang, yang kedua adalah daerah Kendal.
Kami sudah mengadakan investigasi di daerah Pemalang yang dikatakan itu makam Pangeran Benowo. Namun ternyata makam tersebut kurang terawat, sekitarnya sangat kotor sehingga tidak menunjukkan bahwa itu adalah makam seorang ulama besar atau waliullah. Kemudian kami mengatakan investigasi juga ke daerah Kendal. Di daerah Kendal, tepatnya di daerah Desa Pakunjan, kami mendapatkan keterangan bahwa di desa tersebut ada hidup seorang ulama yang bernama Sunan Abi Nawab yang diidentikan dengan adalah Pangeran Benowo, dan beliau mendirikan sebuah masjid yang sudah berumur lebih dari 400 tahun. Dan ketika kami sampai di makam, memang nuansa spiritualnya terasa sekali, begitu bersih. Ketika kita masuk terasa tenang, adem, tentram, dan pemirsa tentunya penasaran ingin melihat dan merasakan suasana di pesarian beliau. Mari kita ikutin video yang berikut ini.